Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ma'asyiral muslimin, sidang pengajian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni menjalankan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan pengajian. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadikan orang kaya menjadi miskin, dan Allah kuasa menjadikan orang miskin menjadi kaya. Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadikan orang yang kuat menjadi lemah, dan Allah kuasa menjadikan orang lemah menjadi kuat. Kekuasaan Allah tidak terbatas dan tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suasana-suasana dan keadaan. Allah menciptakan suasana senang, Allah menciptakan suasana susah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suasana genting. Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan suasana damai, tentram dan sejahtera. Semua keadaan-keadaan, suasana-suasana, baik suasana aman, suasana perang, suasana mencekam, suasana takut, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Kekayaannya tanpa batas. Sekiranya seluruh makhluk berdoa bersama-sama meminta satu, yaitu kekayaan, maka Allah kuasa mengabulkan semua permintaan tanpa ada yang salah di dalam pengabulannya. Takarannya, ukurannya, volumenya, tidak ada yang salah. Ini berbeda dengan makhluk. Kalau ada orang yang minta banyak, maka dia akan bingung, siapa dulu yang mau dikasih, siapa dulu yang mau dikabulkan, ya. Jangankan 100, 2, 3, 4 orang saja minta bersamaan, itu sudah pusing orang. Tapi kalau Allah zat yang maha kuasa, maha kaya, dia dimintai seluruh makhluk sekalipun di permukaan bumi ini, maka dia sama sekali tidak bingung, sama sekali tidak lemah, sama sekali tidak salah di dalam mengabulkan doa-doa. Allah Subhanahu wa taala yang kuasa dengan kasih sayangnya memberikan kecondongan kepada seorang dengan ketaatan, sehingga dengan sedikit nasihat orang itu akan mudah menerima dan akhirnya menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah pula yang mentakdirkan seseorang menjadi orang yang keras, meskipun dinasihati, didakwai, diberikan wejangan, maka dia tidak menerima dengan wejangan ini, dan dia tidak mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan kita menjadi hamba yang tawadhu dan rendah diri, rendah hati. Karena kita merasa tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak memiliki daya apa-apa. Kita bisa sholat karena rahmat dari Allah, kita bisa sedekah karena pertolongan Allah, kita bisa beramal soleh juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada terbesit dalam hati kita kesombongan walaupun sedikit.
Kita tidak memandang orang lain dengan rendah, tidak bisa sholat, tidak bisa beramal soleh, belum mampu dan lain sebagainya. Ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha, berikhtiar dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang oleh para ulama dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin, yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai Khulafaur Rasyidin, pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati seluruh para sahabat, baik yang berjihad bersama beliau, yang bertemu dengan beliau, yang menyokong dakwah beliau, sehingga semua menjadi satu kesatuan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab pengorbanan mereka para sahabat Rasulullah SAW, pada hari ini kita menikmati dinul Islam, kita mengenal halal dan haram, kita mengenal yang namanya sunnah dan bid'ah, mengenal tauhid dan syirik, sehingga menyebabkan kehidupan kita lebih nikmat, lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih tentram dan lebih aman. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita terkait dengan usaha kita untuk membersihkan noda-noda syirik di dalam hati kita. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, definisi syirik, bahaya-bahaya daripada syirik, ya. Dan kenapa syirik ini wajib kita jauhi? Karena tauhid ini tidak akan bisa bersemayam dengan baik di dalam hati kita kalau di dalam hati kita masih ada bibit-bibit kesyirikan, masih ada noda-noda kesyirikan, kotoran-kotoran kesyirikan. Maka ini wajib kita bersihkan sehingga tauhid benar-benar bisa kita amalkan, kita praktekkan dan kita jadikan pegangan di dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa menyembah ilah yang lain bersama Allah padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-Nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-7. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensinyalir bahwa orang-orang yang menyembah ilah bersamaan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kafir, dan dia akan merugi nanti di akhirat. Sebelum kita masuk di dalam pembahagian syirik, macam-macamnya dan lain sebagainya, saya akan ulang lagi ancaman bagi orang yang berbuat syirik sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik atau dosa syirik kepadanya jika ia mati atau meninggal dunia dalam kemusyrikan dan dia belum bertaubat. Maka para ulama mengatakan orang yang meninggal dalam kondisi berbuat syirik, apalagi syirikul akbar, dan dia belum bertaubat, maka orang ini kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya, ya. Jadi dosa-dosa lain yang levelnya adalah dosa-dosa besar, itu ketika nanti kita mati belum bertaubat dari dosa-dosa besar itu, hanya dua keputusan Allah, diazab atau diampuni. Jadi kalau diazab, kita masuk dulu neraka, dibersihkan dulu dari dosa-dosa itu, tapi masih ada harapan masuk dalam surga. Tetapi dosa syirik, ya, apalagi syirikul akbar, kita meninggal dalam kondisi belum bertaubat, ini bisa jadi kita kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Yang kedua, diharamkan surga bagi orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya. Ini digarisbawahi.
maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya, dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Jadi orang yang berbuat syirik nanti diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Padahal dalam sebuah riwayat, perjalanan 500 tahun sebelum masuk surga itu aromanya surga itu sudah tercium. Jadi aromanya surga sudah tercium 500 tahun. Nah, bagi orang-orang yang berbuat syirik itu tidak diberikan kenikmatan itu, mencium baunya surga. Bahkan dia diharamkan masuk ke dalam surga. Naudzubillah. Yang ketiga, syirik itu dapat menghapuskan pahala amal soleh yang kita kerjakan yang lalu. Jadi manakala orang berbuat syirikul akbar, maka amal soleh, pahala, dosa-dosanya yang lalu akan terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-An'am ayat 88. Jadi hilang. Makanya nanti banyak orang yang ketika diberikan catatan amalnya, dia mencari tahu amalannya. Loh, mana ini pahala haji saya? Mana pahala umroh saya? Mana pahala sedekah saya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tiba-tiba dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang semua amalannya. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatunna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah atau berbuat syirik, niscaya akan hapus amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Kerugian mana lagi kira-kira orang yang bersusah payah selama 60-70 tahun di dunia beramal soleh, tapi tiba-tiba di akhirat tidak ada semua amalnya. Siapa yang rugi, Pak? Kalau di dunia kerugiannya, kita berdagang, ya, rugi 100 juta, 200 juta, masih bisa mengulang. Ya, tidak apa-apa, kita mulai dari nol lagi, kan bisa. Tapi kalau di akhirat terhapus amal, bagaimana mulainya? Sudah tidak ada lagi orang beramal di akhirat. Maka kata Allah dalam Al-Quran, dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kerugian mana lagi yang lebih besar? Ketika amalan yang paling kita andalkan, yang paling kita butuhkan nanti menyelamatkan kita dari azab Allah, tiba-tiba lenyap semuanya. Na'udzubillah. Ini bahayanya daripada berbuat syirik. Yang keempat, orang-orang musyrik itu kalau dalam pemerintahan Islam maka halal darah dan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa hudhuhum wahduruhum waqudu lahum kulla marth." Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah di tempat-tempat pengintaian. Quran surat At-Taubah ayat 5. Jadi ini dalam tafsirnya para ulama menyebutkan bahwa ini dalam kondisi perang, ya, ayat ini ketika berperang dengan orang musyrik, intailah mereka, kepunglah mereka, bunuhlah mereka di mana saja kamu berada. Dan ini juga dalam hukum fikih menunjukkan bahwa orang-orang musyrik, penyembah berhala, orang-orang yang bukan Islam itu halal harta dan darahnya, tidak dijaga oleh pemerintahan Islam. Ya, jadi tidak dijaga harta dan darahnya oleh pemerintahan Muslim. Ini beberapa contoh bahaya daripada orang yang berbuat syirik yang Allah ancamkan untuk para pelakunya. Oleh karena itu, setelah mendengar ayat-ayat ini, maka marilah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang paling besar ini atau kedzaliman yang paling besar ini, yaitu dosa syirik. Selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis kesyirikan. Para ulama membagi dua syirik, yaitu ada dua jenis, syirikul akbar dan syirikul asghar. Syirikul akbar, syirik yang menyebabkan batalnya keislaman seseorang. Saya ulangi, syirikul akbar, syirik yang menyebabkan pelakunya batal keislamannya. Jadi yang bisa batal itu bukan cuma wudu, bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, tetapi Islam pun bisa batal. Karena pokoknya Islam itu adalah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Ketika orang melepaskan baiat, perjanjian atau tekadnya kepada tauhid, maka lepaslah keislamannya.
atau batallah keimanannya. Bisa dirujuk ke dalam kitab Nawaqidus Syahadah karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang 10 pembatal keislaman. Yang pertama adalah berbuat syirik, ya. Ini syirikul akbar. Jadi syirikul akbar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Seperti berdoa, yang seharusnya berdoa itu hanya wajib ditujukan kepada Allah, dia berdoa kepada selain Allah. Ini bisa jatuh kepada lembah kesyirikan yang paling besar. Seperti berdoa kepada kuburan, berdoa kepada lautan yang dianggap angker keramat, berdoa kepada, meminta pertolongan kepada penunggu hutan, atau yang dianggap pohon keramat, batu keramat, gunung keramat, dan lain-lain sebagainya yang dikeramat-keramatkan itu. Ini berpotensi orang meminta-minta kepada sesuatu yang dikeramatkan, ya. Seperti bernazar yang seharusnya ditujukan kepada Allah, dia bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti menyembelih binatang, ya, yang seharusnya ditujukan kepada Allah, maka dia ditujukan kepada selain Allah, kepada jin, kepada setan, kepada penunggu pohon angker, kepada penunggu kuburan angker, dan lain sebagainya. Ini menyebabkan jatuhnya dia kepada syirikul akbar. Jadi berdoa dan meminta pertolongan kepada selain Allah itu hanya wajib ditujukan kepada Allah, ya. Meminta kepada Allah itu hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Kita garis bawahi. Artinya bukan berarti meminta kepada Allah itu sesuatu yang memang hanya Allah yang bisa, yang mampu. Misalnya kita meminta diampuni dosa, hanya Allah yang mampu, maka wajib hanya kepada Allah. Tapi kalau kepada hal-hal yang makhluk mampu, itu boleh minta tolong kepada makhluk. Contoh, tolong jahitkan sepatu saya, kepada tukang jahit. Itu bukan meminta pertolongan kepada selain Allah, bukan, ya. Atau ada seorang dokter, ya, yang memiliki pengetahuan, diberikan ilmu oleh Allah tentang pengobatan, kita bisa meminta tolong dia kepada mengobati sakit kita. Itu nggak apa-apa, tidak menghilangkan tawakal, ya. Kemudian kalau kita meminta tolong kepada orang yang bisa menjahit baju kita, maka boleh kita meminta tolong kepada seseorang yang menjahitkan baju kita. Jangan sampai nanti kita salah paham. Tidak boleh meminta tolong kepada selain Allah. Tidak mau menjahit sepatu, tidak mau perbaiki motor sama orang. Pokoknya dia tujukan kepada Allah semua. Jadi jangan salah paham. Yang dimaksud hanya diperbolehkan, diperuntukkan kepada Allah itu sesuatu yang hanya Allah saja yang mampu. Seperti memudahkan jodoh, hanya Allah yang mampu. Melapangkan rezeki, hanya Allah yang mampu. Menyembuhkan penyakit, hanya Allah yang mampu, ya. Jadi tidak boleh kita datang kepada teman kita, "Wahai Tuhan, tolong saya dientengkan jodoh saya." Kan tidak bisa, dia tidak mampu, dia tidak punya kuasa, ya. Yang dimaksud di sini adalah meminta pertolongan kepada Allah, kepada sesuatu yang Allah memang memiliki kemampuan, memang itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak mampu. Jadi jangan sampai salah paham, ya. Kalau meminta tolong kepada makhluk untuk hal-hal yang bisa dia kerjakan, itu diperbolehkan. Kemudian termasuk juga masuk di dalam syirkul akbar adalah takut berlebihan kepada orang-orang mati. Dia menganggap orang mati itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Kalau kita tidak sopan bisa mendatangkan bala dan bencana, kan? Kemudian kita terlalu berharap kepada makhluk, ya, mendapatkan rizki dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi orang-orang bertauhid, mereka berdoa, mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka adalah salamun, dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Quran surat Yunus ayat 10. Nah, syirikul akbar dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam atau membatalkan keimanan. Syirikul akbar menurut para ulama itu jumlahnya banyak, ya, tapi setidaknya ada 4, ya, ada 4 yang perlu kita ketahui. Karena ini sering kita lihat. Jadi 4 ini, pertama adalah syirikul dakwah, yaitu syirik di dalam berdoa, sebagaimana kita sebutkan tadi. Dia berdoa kepada Allah, tapi di samping itu dia berdoa juga kepada selain Allah. Ini juga termasuk syirik, ya.
dia berdoa di satu kesempatan dia berdoa kepada Allah, di tempat yang lain dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini persis apa yang dilakukan orang-orang musyrik Mekah pada zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'wallahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, pada zaman dulu kapalnya teknologinya belum canggih, ya, kapalnya terbuat dari kayu, menggunakan sedikit pelampung dan tidak mengandalkan mesin seperti sekarang. Maka apabila mereka naik kapal dan kapal itu kena badai, ya, maka dia berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada berhala-berhala mereka, mempersekutukan mereka. Ini bisa kita baca di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 65. Jadi Al-Quran telah mengabadikan perilaku orang-orang musyrik dulu. Mereka itu ketika ada bahaya, dia berdoa murni kepada Allah, ya Allah, pokoknya murni hanya kepada Allah. Tapi ketika dalam kondisi lapang, dia kembali mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada berhala-berhala mereka. Mirip tidak dengan orang hari ini? Orang hari ini malah parah. Ketika ada bencana, ada bala, ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka malah berbuat syirik. Pernah dengar tidak dulu ada lumpur lapindo? Pernah dengar tidak, Pak? Sampai sekarang katanya lumpur lapindo itu masih menyemburkan lumpur panas. Apa yang dilakukan orang-orang di sana? Sebagian mereka mempersembahkan kepala sapi, kepala kerbau, kepala kambing supaya berhenti itu luapan lumpur. Dikiranya itu bisa menghentikan luapan lumpur, padahal justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah susah malah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mereka muhasabah, seharusnya mereka mengkoreksi, mungkin amalan-amalan kita ada yang salah, atau mungkin ada dosa-dosa yang kita kerjakan sehingga kita diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang bertauhid itu apabila dia mendapat musibah yang dia koreksi dirinya. Mungkin ini dosa saya, mungkin ini karena kesalahan saya, mungkin ini karena i'tikad saya yang kurang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menegur kita. Ini syirik di dalam doa, ya. Jadi berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan. Bahkan doa ini adalah senjatanya orang-orang beriman, dan doa ini adalah inti ibadah. Intinya ibadah itu adalah doa. Kalau kita perhatikan seluruh ibadah-ibadah dalam Islam, intinya adalah doa. Di dalam solat banyak doa-doa, Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni, dalam solat, ya kan? Kemudian di dalam doa iftitah juga ada kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, dan seterusnya. Inna sholati wa nusuki, itu doa-doa semua. Jadi semua daripada inti ibadah adalah berdoa. Kemudian yang kedua, syirkun niyah wal qasdu, syirik niat dan keinginan. Ya. Jadi niat itu wajib hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama membicarakan panjang lebar tentang niat manusia di dunia ini. Kita di dunia ini niatnya untuk apa? Tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah. Hati-hati dengan niat di dunia ini. Ya. Jadi keinginan dan tujuan yaitu ia menunjukkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yuqasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati ila an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batila ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Jadi siapa yang niatnya, tujuannya, hidupnya hanya untuk dunia, maka Allah kabulkan keinginannya, Allah sempurnakan hajatnya di dunia.
dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Hud ayat 15 dan 16. Kalau kita baca penjelasan para ulama tentang ayat ini, bahwa ada sebagian manusia di dunia itu memang niatnya, tujuannya, hidupnya untuk mencari dunia dan perhiasannya. Kerja untuk dunia, nyekolahkan anak untuk dunia, beristri untuk dunia. Maksudnya tujuan-tujuan keduniaan. Ya. Kalau saya menikah itu orang tuanya kaya, nanti kalau dia dapat warisan, wah kaya ini kita. Ini tujuannya. Nyekolahkan anak, kalau saya sekolahkan di sini, mau kerja apa nanti anak-anak ini kalau cuma menghafal Quran, Muhammad kan? Nah, lebih saya sekolahkan di sini supaya nanti dia jadi ini, jadi itu, jadi pengusaha atau jadi ini, supaya banyak uangnya. Karena tujuannya memang dunia. Tidak ada sedikit pun niatnya untuk akhirat. Contoh orang yang niatnya untuk akhirat. Kalau saya sekolahkan anak saya di sini, insya Allah dia akan menjadi anak soleh. Dan anak soleh adalah aset yang paling berharga bagi orang tua. Kalau saya sudah mati, hanya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah ini tujuannya untuk akhirat namanya. Tapi kalau dunia, semua pekerjaannya, semua perilakunya, semua amalannya ditujukan untuk dunia. Dan orang seperti ini termasuk orang berbuat syirik. Karena dia disuruh untuk beribadah kepada Allah, mencari ridho Allah, dia hanya mencari dunia. Hidupnya sudah salah. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Siapa yang mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu Allah melarangnya, maka dia telah terjerembab di dalam syirik ta'at. Contoh begini, umpama kita anggota partai, umpama ini ya, ketua partai kita melarang kita sholat, umpama ini contoh, tidak boleh sholat karena sholat adalah simbol-simbol radikalisme, umpama ini ya. Ya kita tahu sholat itu wajib, ya kan? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena taatnya kepada ketua partainya, dia taati ketua partainya. Pada saat itu dia menyembah ketua partainya. Contoh lagi, umpama dia ada seorang, umpama ini ya, tokoh, dia di situ dijadikan sebagai tokoh panutan. Dia membolehkan orang yang minum khamr, tidak apa-apa minum khamr, yang penting untuk obat, umpama ini, yang penting tidak mabuk kata dia. Dia maka mulai berkecamuk dalam pikirannya, khamr kan haram hukumnya dalam Islam, Allah melarangnya, tapi dia menghalalkannya, membolehkannya. Tapi dia kan lebih tahu, akhirnya dia ikut sama itu. Itu namanya menyembah tokoh ini. Maka Allah menyebut di dalam Al-Quran, ya, di dalam sebuah ayat Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Allah berfirman, mereka menjadikan orang-orang alimnya, rahib-rahibnya, mereka sebagai Rob Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka menjadikan Rob Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi yang benar melainkan Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat At-Taubah ayat 31. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW, ada seorang sahabat bernama Adi bin Abi Hatim. Beliau dulu itu adalah mantan orang Nasrani. Ketika dia mendengar ayat ini, dia menolak. Ya Rasulullah, rahib-rahib itu tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Kita tidak pernah menyembah rahib-rahib itu. Apa kata Nabi SAW? Bukankah rahib-rahib kalian itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan kalian tahu, tapi kalian tetap mentaatinya? Itulah penyembahan kalian kepada mereka. Ya. Itu namanya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendahulukan rahib yang ditaati ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menyembah kepada rahib. Sama dengan sekarang, umpama ada kiai, ada ulama, ada ustadz yang fatwanya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan kita tahu, kita malah ikut sama ustadz itu, kiai itu, ulama itu. Kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka dia telah menyembah kepada kiai itu, ulama itu dan ustadz itu. Begitu perumpamaan menyembah kepada selain Allah di dalam masalah ketaatan. Maka ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada makhluk yang membatalkannya, tidak boleh ada makhluk yang menganulirnya atau ada yang kita dahulukan. Ya. Ini bisa jadi juga orang-orang terdekat kita taati. Jadi mentaati Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya bagi orang yang bertauhid, dan mereka tidak boleh mentaati kepada orang-orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh taat kepada selain Allah dalam bermaksiat, ya. Kemudian yang keempat, syirikul mahabbah, syirik di dalam kecintaan, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam hal kecintaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, dan seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu hanya kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Syirikul mahabbah, syirik di dalam kecintaan, ya. Mencintai Allah tapi di waktu yang sama mencintai selain Allah dengan nilai dan derajat yang sama kecintaannya, itu telah terjerembab di dalam syirikul mahabbah, ya. Ini berat ini Pak, syirik ini. Makanya kalau kita lihat daripada kisah Nabi Ibrahim, kenapa salah satu perintahnya disuruh menyembelih anaknya Nabi Ismail, salah satu penyebabnya kata para ulama, Allah khawatir, takut jangan-jangan nanti Ibrahim ini lebih cinta kepada anaknya daripada Allah. Maka untuk menguji kecintaan Nabi Ibrahim, mana yang lebih dicintai, Allah atau anaknya, maka disuruh untuk menyembelih anaknya. Sebenarnya perintah ini tidak masuk akal, tapi untuk menguji ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan banyak di antara manusia itu lebih mencintai anaknya, istrinya ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak taat kepada Allah hanya karena kecintaannya kepada istri dan anaknya. Ini biasanya banyak dibentur-benturkan atau pas keadaannya sama. Ada perintah berjihad di jalan Allah, di satu sisi istrinya juga melarang. Padahal agama membutuhkan dia. Ya. Mana yang lebih dicintai, perintah Allah atau perintah istrinya? Ada orang rela bermaksiat gara-gara kecintaannya kepada anak dan istrinya. Mencuri susu gara-gara cinta kepada anaknya, tidak punya uang, akhirnya mencuri gara-gara anaknya, ya. Jadi kecintaan itu wajib hanya Allah yang kita nomor satukan. Adapun cinta kepada selain Allah, itu cinta karena Allah. Cinta kepada istri karena Allah, cinta kepada anak karena Allah, dan cinta kepada sesama manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara cinta kepada Allah kita mencintai karena zatnya, karena sifat-sifatnya, karena nama-namanya, karena kemuliaannya, karena keagungannya, karena kemahakekuasaannya. Sementara kita mencintai makhluk Allah, kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam berapa? Kemudian ini perlu saya ingatkan bahwa dalam rangka untuk membersihkan hati kita dari noda kesyirikan, kita mulai belajar Pak, mengatur, memanage cinta di dalam hati kita. Bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu nomor satu, ya. Nomor dua, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada dinul Islam, kemudian cinta kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah karena Allah. Jadi kita mencintai istri kita karena Allah. Begitu cara mengaturnya. Jadi nanti kalau kita mengatakan cinta, itu karena Allah. Yang kedua, syirkul asghar atau syirik kecil. Jadi syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam,
tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah jalan perantara kepada syirkul akbar dan termasuk dosa besar. Jadi syirkul asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi tetap levelnya adalah kabair atau dosa besar, ya. Contoh, apa contohnya syirik kecil? Saya bagi dua. Syirik kecil itu ada dua. Yang pertama, syirik zahir yang nyata, dan syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Ini syirik yang nyata, yang bisa dilihat, ya, dalam bentuk ucapan, perbuatan dalam bentuk ucapan. Misalnya bersumpah dengan nama selain Allah, ya, bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Ulama menjelaskan di sini adalah syirikul asghar, atau ucapan-ucapan yang seolah-olah dia mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau ada orang di jalan mau ditabrak mobil, kita tarik, "Weh, kalau tidak ada kamu, kalau tidak ada saya, ini mati kok tadi." Ini adalah salah satu ucapan yang termasuk syirikul asghar. Atau kalau saya tidak minum obat ini, kayaknya tidak sembuh saya ini. Nah, ini termasuk syirikul asghar, ya. Seorang sahabat, Qutailah binti Syafi al-Juhaini radhiyallahu anhuma, menuturkan bahwa ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Engkau mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat apabila hendak bersumpah agar mengucapkan wa rabbil Ka'bah wa anna yaqulu ma sya'allahu thumma syi'ta, demi Allah pemilik Ka'bah, dan mengucapkan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Ya. Jadi menyebutkan demi Allah itu adalah ucapan sumpah, ya. Contoh lain syirik dalam bentuk ucapan yaitu atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Itu juga ucapan syirik kecil. Jadi kalau kita mengucapkan atas kehendak Allah, selesai, jangan ditambahi atas kehendakmu. Karena yang paling berkuasa adalah Allah, sementara makhluk tidak berkuasa. Jangan disandingkan kekuasaan Allah dan kekuasaan makhluk. Ini dilarang di dalam penyebutan. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, apabila seseorang dari kalian bersumpah, janganlah dia mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, akan tetapi hendaklah dia mengucapkan atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jadi tidak boleh mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, tetapi yang benar adalah atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila kehendak Allah, Rabb semesta alam. Sudah masuk waktu Isya, ya? Baik. Sedikit lagi. Sekarang syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ini yang terakhir. Yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya, ingin dipuji orang. Ingin dipuji orang, riya, beribadah karena supaya dipuji oleh seseorang, bersedekah supaya dipuji oleh orang, mengupload di media sosial supaya ditahu oleh banyak orang, saya beramal, saya bersedekah, saya membantu orang miskin, ya. Pokoknya niatnya ingin dipuji oleh orang lain. Dia beribadah kepada Allah tapi niatnya ingin dipuji oleh orang lain. Ini termasuk namanya riya, dan dia termasuk syirikul asghar, ya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu amal apabila bercampur dengan riya, maka amalan itu tidak akan diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan kamu tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan memurnikan ibadah itu kepada Allah semata. Tidak boleh ada kecampuran riya, ingin dipuji, ingin dilihat, ya. Makanya termasuk salah satu
benarnya tauhid seseorang itu, dia selalu amalnya selalu disembunyikan. Tidak ingin amalannya itu diketahui oleh orang, kecuali yang memang tidak bisa disembunyikan, kayak sholat berjamaah, sholat id, ya, itu tidak bisa disembunyikan. Tapi yang lain-lainnya yang bisa disembunyikan, wajib disembunyikan. Sholat tahajudnya, puasanya, sedekahnya, kalau bisa disembunyikan, itu jauh lebih bagus. Terakhir, tanda kuatnya tauhid seseorang, yang pertama, dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan, bersandar, bermohon hanya kepada Allah. Yang kedua, dia hanya berharap kepada Allah dan tidak berharap kepada makhluk. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah dia berharap kepada manusia. Dan tidaklah seseorang yang berharap kepada manusia kecuali dia mendapatkan kekecewaan. Saya mau berteman dengan fulan, kan orang kaya itu, siapa tahu nanti saya kecipratan rezekinya. Itu namanya berharap kepada makhluk. Saya mau berteman dengan bupati, siapa tahu nanti kalau saya berteman dengan bupati banyak kemudahan-kemudahan yang didapat. Itu namanya berharap sama makhluk. Ya, orang yang bertauhid bersih dari urusan-urusan seperti itu. Dia berteman, berkawan itu karena Allah, bukan yang lain. Dia berkawan karena Allah. Dia tidak berkawan juga karena Allah. Kenapa kau tidak berkawan dengan itu? Dia tidak memiliki tabiat yang baik. Dia bisa meracuni hati saya, maka saya tidak berkawan dengan dia. Karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Kenapa tidak berkawan dengan itu? Tidak pernah kena pinjami uang, ya, bukan karena itu. Kenapa kita berteman dengan itu? Orang kaya tahu, siapa tahu nanti saya dipinjami mobilnya, ya kan? Itu namanya berharap kepada makhluk. Salah satu benarnya tauhid seseorang, dia tidak berharap sedikit pun kepada manusia. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang benar tauhidnya adalah dia meyakini bahwa semua yang datang pada diri manusia itu dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kaya karena Allah, dia juga saya miskin karena Allah. Saya diberikan miskin karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak meremehkan seseorang karena ketidakmampuannya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan seperti itu. Jadi salah satu cirinya adalah dia tidak mau merendahkan orang lain. Dia takut kalau orang yang rendah itu bisa menimpa dirinya. Ya. Kemudian yang keempat, ciri orang yang bertauhid adalah dia meyakini bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena fulan bin fulan, karena ini dan itu. Dia tidak pernah mengkambing hitamkan makhluk. Ya. Pernah ada seorang tabi'in yang terkenal, ya. Pembantunya ini menumpahkan air panas kepada anaknya sampai anaknya meninggal. Tapi dia tidak marah kepada pembantunya. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan pembantu saya telah dikehendaki oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan dunia ini. Sudah ada di Lauhul Mahfuz. Maka dia tidak marah sama sekali. Masya Allah. Sementara kalau kita sudah kita gebukin dulu ini orang telah mematikan anak kita, ya kan? Setelah itu baru ini kehendak Allah, ya kan? Ini besar, Pak. Tauhid ini menjadikan seseorang merdeka di hadapan makhluk, karena dia membebaskan penghambaan manusia kepada makhluk dan hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid menyebabkan seseorang mengharap kelapangan akhirat dan meninggalkan kesempitan-kesempitan dunia. Dia tidak menghiraukan urusan-urusan dunia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan tauhid di dalam hati kita sehingga hidup kita semakin bahagia, semakin sejahtera, semakin tentram, semakin aman di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada makhluk, tidak takut kepada makhluk, tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan yang sedikitnya bisa membawa manfaat dan bisa memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, apabila ada benarnya semata datangnya dari Allah dan apabila ada kesalahan dari kebodohan saya, kepada Bapak sekalian saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.